Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan mempelajari tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sebelumnya, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Kemarin kalian sudah mengenal contoh pecahan desimal. Pecahan desimal dituliskan dengan tanda koma. Contoh pecahan desimal itu misalnya 0,5, 0,16, 2,4, dan masih banyak contoh yang lainnya lagi. Nah, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, bagaimana caranya? Kita lihat langkah-langkah untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pertama, hitunglah angka di belakang tanda koma. Kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Tetapi, jika angka di depan koma bukan angka 0, maka jangan dihilangkan angkanya. Ketiga, gunakan angka yang diperoleh sebagai pembilang. 4. Tentukan penyebut berdasarkan langkah 1. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000, dan seterusnya. Langkah terakhir yaitu pastikan pecahan merupakan pecahan sederhana. Jadi kalau hasilnya itu belum pecahan paling sederhana, maka kalian harus menyederhanakannya. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama. 0,5 jika diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya berapa? Di belakang tanda koma ada satu angka, yaitu angka 5. Kemudian hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Kalau kita hilangkan tanda koma dan angka 0-nya, maka hanya tersisa angka 5. Nah, 5 inilah yang akan menjadi pembilangnya. Sama dengan 5 kita jadikan sebagai pembilang. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Nah, ini tadi di belakang koma ada satu angka. Berarti penyebutnya 10. Apakah pecahan 5/10 ini bisa dibagi dengan angka yang sama? Kalau bisa dibagi dengan angka yang sama, berarti 5/10 ini belum pecahan yang paling sederhana. Sehingga perlu kita sederhanakan dengan membagi angka yang sama. 5 dan 10 sama-sama bisa dibagi dengan angka 5. Maka kita bagi dengan angka 5. 5/10. Jika pembilang dibagi 5, maka penyebut juga dibagi 5. Sama dengan 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, hasilnya 2. Nah, pecahan 1/2 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana karena sudah tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Sehingga 0,5 sama dengan 1/2. Kita lanjutkan pada contoh soal yang kedua. 0,16 jika diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya berapa? Di belakang koma ada 1, 2, ada 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 6. Kemudian hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika kita hilangkan tanda koma dan angka 0, maka kita memperoleh angka 16. Sehingga 16 kita jadikan sebagai pembilang. Kemudian jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Di sini tadi ada 2 angka, sehingga penyebutnya 100. Kemudian, langkah terakhir, pastikan pecahan merupakan pecahan sederhana. 16/100 belum pecahan yang paling sederhana, karena masih bisa dibagi dengan angka yang sama. Maka kita sederhanakan, 16 dan 100 sama-sama bilangan genap, maka pasti bisa dibagi dengan 2. 16/100. Pembilang dibagi 2, maka penyebut juga dibagi 2. Hasilnya adalah 16 dibagi 2, 8. 100 dibagi 2, 50. Nah,
Kita lihat lagi apakah 8/50 ini merupakan pecahan paling sederhana. Keduanya sama-sama bilangan genap, berarti masih bisa dibagi dengan angka yang sama lagi, yaitu dibagi 2. 8/50 dibagi 2. Pembilang dibagi 2, penyebut juga dibagi 2. Sama dengan 8 dibagi 2, 4. 50 dibagi 2, 25. Nah, kita lihat kembali, apakah 4/25 ini bisa dibagi dengan angka yang sama lagi? 4 merupakan bilangan genap, 25 merupakan bilangan ganjil. Maka kalau kita bagi 2 lagi, 4-nya bisa, 25-nya tidak bisa. Maka ini sudah pecahan yang paling sederhana. Sehingga 0,16 itu jika diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 4/25. Kita lanjutkan pada contoh soal yang terakhir. 2,4 jika diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya berapa? Angka pertama, hitunglah angka di belakang tanda koma. Di belakang tanda koma ada satu angka, yaitu angka 4. Langkah kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Tetapi, nah ingat dibaca lagi, tetapi jika angka di depan koma bukan angka 0, maka jangan dihilangkan. Kita lihat, di depan tanda koma ini bukan angka 0, berarti tidak boleh dihilangkan. Sehingga kita gunakan semua bilangan ini menjadi pembilang. Hanya saja kita hilangkan tanda komanya. Maka 24 menjadi pembilangnya karena kita hilangkan tanda komanya. Kita lihat di belakang koma ada satu angka, sehingga penyebutnya 10. Kemudian kita lihat pecahan ini belum pecahan yang sederhana, maka perlu kita sederhanakan. Kedua bilangan ini sama-sama bilangan genap, sehingga bisa kita bagi dengan angka 2. 24/10 dibagi, pembilang dibagi 2, penyebut dibagi 2. Sama dengan 24 dibagi 2, hasilnya 12. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, kita lihat pecahan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi atau dibagi dengan angka yang sama. Tetapi, kalau kita lihat di sini, bilangannya lebih besar pembilangnya. Sehingga kalau pecahan yang lebih besar pembilangnya itu bisa diubah menjadi pecahan campuran. Kalian ingat kembali pembelajaran sebelumnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. 12/5 artinya 12 dibagi 5. Sama dengan untuk mengubah menjadi pecahan campuran, kalian boleh menggunakan pembagian, boleh juga kemarin menggunakan cara pengurangan sampai menemukan sisanya. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12? Yaitu 5 dikali 2, karena 5 dikali 2 hasilnya 10. Kemudian selisih antara 12 dan 10 adalah 2. Sehingga 12 dibagi 5 hasilnya adalah 2, sisa 2. Ingat, kalian boleh menggunakan cara pengurangan seperti kemarin. Maka kita tuliskan hasil pecahan campurannya. 12/5 sama dengan hasilnya 2 dijadikan sebagai bilangan bulat, sisanya 2. Penyebutnya adalah 5. Sehingga 2,4 hasilnya adalah 2/5. Supaya kalian ingat langkah untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, maka langkah-langkah yang ada di depan tadi dari 1 sampai 5 sebaiknya kalian catat di buku kalian. Jadi kuncinya adalah ketika pecahan desimal itu di depan koma angka 0, maka pasti ketika diubah menjadi pecahan biasa, pembilang lebih kecil daripada penyebut, sehingga pasti dalam bentuk pecahan biasa. Contoh yang kedua juga sama, di depan koma angka 0, maka hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Sedangkan kalau di depan tanda koma itu angka bukan 0, angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, pasti hasilnya pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah menjadi pecahan campuran. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.